Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi zanati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahzaun wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal bahrum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saumu sunnah. Al-hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kajian Asabik, alhamdulillah berkat sifat kudrat dan iradatnya Allah di sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita menjadi orang-orang yang mempunyai predikat abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak di kajian Asabik, mudah-mudahan di sore hari ini Allah memberikan rizki paham kepada kita dan kita bertambahnya ilmu. Dan saya di sini akan mencoba membahas tentang hikmah di bulan Ramadan. Mungkin di tahun ini akan beda rasanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita melaksanakan ibadah saum. Kalau di tahun kemarin kita bisa berjamaah bersama, tarawih bersama, mungkin tajil pun kita bisa bersama-sama dengan tetangga, dengan karyawan dan sebagainya. Tapi di bulan ini kita mungkin akan berbeda. Tapi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, bagi seorang mujahid atau mujahidah, sehebat apapun tantangan, sehebat apapun rintangan, akan tetap kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah peringatkan kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kau kepada Allah sehingga keyakinanmu akan semakin bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Pendidikan bagi kita, apakah kita betul-betul seorang mukmin atau sebaliknya. Sebab kenapa? Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak menjadi seorang mukmin, dia tidak seorang yang bertakwa di hadapan Allah. Apalagi di bulan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Allah akan mencoba kita. Apakah kita benar-benar seorang mutakin atau sebaliknya? Justru dengan Ramadan yang kita lakukan, kita menjadi orang yang pecundang, bukan seorang penjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis begitu jelas bahwa as-saumu sunnah. Puasa itu sebagai perisai. Saum itu sebagai benteng bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah saum dengan niat karena Allah. Benteng dari apa? Pertama, orang yang berpuasa akan membentengi dirinya dari sesuatu hal yang buruk. Perkataan yang buruk, akhlak yang buruk, keyakinan yang buruk, apapun. Maka jikalau kita sebagai seorang yang berpuasa, tapi dengan puasa yang kita lakukan, justru kita tidak menjadi perisai, tidak menjadikan benteng bagi akhlak kita. Kenapa dalam sebuah hadis Rasul begitu jelas, rubba shaimin laisa min siyami ilal zuwal has. Tidak sedikit orang yang berpuasa, tapi ternyata hanya mendapatkan haus dan lapar. Artinya bahwa dengan puasa yang dilakukannya tidak menjadi perisai bagi dirinya. Maka apalah arti puasa yang kita lakukan? Di dalam Al-Quran, surat Ad-Dariyat,
Tarbiyah apa? Bagi seorang yang mukmin untuk melaksanakan berpuasa yang Allah wajibkan setiap tahunnya. Maka salah satu tarbiyah di bulan Ramadan itu yang pertama, ahidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsin. Kalau di awal ayat ini menjelaskan bagaimana innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga yang dipenuhi dengan mata air. Nah, tarbiyahnya adalah yang pertama ahidina ma'atahum, yaitu orang-orang yang mampu melaksanakan apa-apa yang Allah datangkan kepada kita. Dalam sebuah hadis bahwa orang yang beribadah itu adalah ikmal biparo idilah tatkun atkenas. Ikmal, lakukan, beramallah, beribadahlah. Biparo inilah apa yang telah Allah wajibkan takun atkenas. Maka itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka awalnya tarbiyah di bulan Ramadan, apapun ibadah di bulan Ramadan, maka lakukanlah. Sekecil apapun amal soleh. Mungkin hari ini, ya, kalau kita tidak bisa berjamaah, untuk sholat qiyamul Ramadan, kita jangan berhenti. Apapun yang bisa kita lakukan walaupun kita di rumah, bahkan dalam sunnah pun jelas bahwa Rasul selama Ramadan pernah melaksanakan dalam 1 bulan cuma 3 kali di masjid. Artinya bagi kita seorang yang beriman, lakukanlah apa yang sudah menjadikan kebiasaan kita. Maka dalam sebuah hadis, janganlah kamu meninggalkan apa yang sudah biasa kita lakukan. Kenapa? Sebab itu akan menjadikan satu malapetaka. Bahwa orang yang beriman itu, orang yang beribadah itu, orang yang bertakwa itu, maka salah satu ciri kelemahan iman, dikala kita sudah biasa beribadah kepada Allah dan kita meninggalkannya, itulah yang disebut dengan musibah yang terbesar. Sebetulnya bagi kita seorang yang beriman, bukan corona yang disebut musibah. Itu merupakan sebuah peringatan dari Allah yang inti yang sesungguhnya dalam sebuah musibah yang Allah berikan tatkala kita menurunnya kualitas keimanan. Ada dalam sebuah kitab, ulama mengatakan arba'atun min a'dhamil masaib. 4 yang disebut dengan musibah besar. Apa itu diantaranya? 1, qaswatul qalbi. Kita diberikan kerasnya hati. Orang yang memiliki keras hati, orang yang tidak mau tunduk akan perintah Allah, mereka tidak menghindar dari sebuah perintah Allah, itulah sesungguhnya adalah musibah terbesar. Yang kedua, qillatul haya. Orang yang sedikit rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada Rasulullah. Kenapa kita melakukan bahwa diri kita merasa sudah beriman kepada Allah, tapi sikap dan tindakan kita jauh apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul contohkan. Itulah sebetulnya musibah. Kalau corona itu pasti ada hikmahnya. Gunung Bitu, banjir di mana-mana, itu mungkin ada sebuah hikmah. Pasti ada urusan, ada hikmah di balik musibah itu. Tatkala gunung meletus, ada orang yang mendadak kaya dengan pasirnya. Banjir, ada orang yang ngadak-ngadak kaya bisa jual apa dan sebagainya. Hari ini saja seperti musibah dari Allah yang disebut dengan corona. Berapa orang yang ngadak-ngadak menjadi miliarder, orang yang baru jutawan, seperti tukang masker, tukang obat, apa yang untuk semprotan tangan dan sebagainya. Itu salah satunya adalah hikmah dari corona. Maka bagi kita, tatkala kita merasakan turunnya ibadah kita, kemarin kita bisa tahajud, kemarin bisa kita tadarus, bisa tilawah, bisa masuk ke majelis talim, tapi kita berpaling dari itu, itulah yang sesungguhnya adalah yang disebut dengan musibah. Bahkan dalam bagian ayat Allah, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka diberikan sungkunan oleh Allah, diistijrad, bahwa mereka tidak menyadari akan siksaan dari Allah. Bahkan tidak sedikit orang merasa bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Allah tidak menghukumnya.
Itulah yang disebut dengan musibah terbesar. Orang merasa tidak malu. Qillatul haya wa tulul amal. Merasa panjang angan-angan. Dengan musibah yang Allah berikan, mereka tidak menyadari bahwa kematian sedang dekat kepada dirinya. Ya. Sedang kematian yang begitu dekat kepada dirinya, tapi mereka tidak menyadarinya bahwa dirinya dalam pengawasan Allah. Mungkin hari ini banyak dengan slogan ODP. Mereka dengan orang pengawasan Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan, mereka begitu shock. Tapi kenapa? Setiap ucapan yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita lakukan, sadarkah bahwa kita dalam pengawasan Allah? Bahkan Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan, tidak lain adalah dalam sebuah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu dan bapak, di kajian As-Sabik hari ini, mari kita jadikan sebuah tarbiyah. Satu, lakukanlah apa yang sudah menjadikan kewajiban kita. Yang kedua, tarbiyah di bulan Ramadan itu adalah innahum kanu qabla zalika muhsinin. Jadilah orang-orang yang senantiasa sebelum mereka masuk surganya Allah. Di sini Allah memberikan satu predikat muhsinina, bukan muhsinun, bukan mufrad tapi jamak. Artinya orang yang banyak melakukan kebaikannya, bukan satu kebaikan. Bukan dengan Ramadan saja kita masuk surga, tapi muhsinina. Dengan amal-amal yang kita lakukan, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Muhsinina. Kata lain, di dalam Islam itu ada kata satu adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Kata lain, orang yang memiliki predikat muhsinun, orang yang memiliki predikat muhsinin, di dalam ibadahnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ODP, orang dalam pengawasan. Merasakah kita sadar bahwa setiap saat kita di ODP oleh Allah, diawasi oleh Allah lewat malaikatnya, ya, lewat sifat sama-na Allah, lewat sifat basarna Allah, atau sifat alimnya Allah. Nah, maka kata Allah tadi, siapa orang yang ditarbiyah di bulan Ramadan? Ada orang yang banyak melakukan berbagai bentuk kebaikan. Bagaimana tarbiyah dari Allah dengan Ramadan? Kita sering mendengar dari para ustadz, daripada kiai, ajengan, dan sebagainya, bahwa Ramadan melatih diri kita menjadi orang yang sibuk di dalam berbagai bentuk amal soleh. Sampai Allah mengatakan, jangankan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, bau mulutnya orang yang berpuasa punya nilai di hadapan Allah yang begitu mulia. Bau mulutnya saja. Artinya apa? Allah melatih kita menjadi hamba yang begitu banyak kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Yang kedua, yang ketiga, kanu qalilan minal laili ma yahza'un. Apa tarbiyah dari Allah untuk bulan Ramadan? Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi penghuni surganya Allah. Kanu qalilan. Sedikit sekali mereka tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidur mereka di waktu malam. Artinya di Ramadan kita mengenal waktu sahur. Banyak orang yang tadi tidak mengenal waktu sahur. Mungkin di bulan-bulan Ramadan banyak masjid yang sepi, rumah pun sepi. Tapi tunggu, nanti mulai dari tanggal 24 Ramadan, banyak orang yang begitu ramainya di rumah, mungkin di rumah, di masjid ada orang yang membacakan Al-Quran. Kenapa? Bahwa ahli surga itu adalah orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam. Coba kita jadikan alat nilai muhasabah. Pantaskah kita menjadi orang yang penghuni surga? Atau sebaliknya? Kalau kita tidur, bangun 5:30, tapi diri kita sudah merasa menjadi ahli surga, tidurnya saja bangunnya 5:30. Sholat subuh kaberangan, ya. Subhanallah. Mana ahli surganya? Allah mentarbiyah kita. Atau sebaliknya, mungkin di bulan Ramadan kita bangun setiap malam. Jam 2, jam 3,
Tapi beresnya bulan Ramadan kembali lagi. Kita tidak melaksanakan sholat malam. Nah inilah. Ya, bagaimana hikmah di sholat malam itu begitu banyaknya. Yuk kita lanjutkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang ada di kajian Asabik. Tadi mungkin baru nomor 3 ya. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa melakukan apa yang sudah menjadikan kewajibannya kepada Allah. Itu salah satu tarbiyah di bulan Ramadan, atau itu menjadikan salah satu ciri min alamatil ahlil jannah. Di antara sekian ahli surga itu, satu orang yang senantiasa melakukan apa yang sudah Allah berikan. Yang kedua, menjadi orang yang banyak berbuat kebaikan. Dan ketiga adalah orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam. Yang keempat, wabil ashari hum yastaghfirun. Siapa orang penghuni surga itu? Wabil ashar. Dan di waktu sahurlah mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Nah ini, ya. Sahabat kajian Asabik yang Allah muliakan, bahwa hanya di bulan Ramadan kita mengenal waktu sahur. Maka bagi kita, akankah kita menjadi ahli surga atau sebaliknya? Maka Allah memberikan ciri di dunianya adalah orang-orang yang suka beristighfar di waktu sahur. Beristighfar di waktu sahur. Coba, sahabat kajian Asabik, bagaimana Rasulullah dalam beristighfar kepada Allah, dan mungkin sering hikmah dari istighfar yang Allah berikan, ya, kepada hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Bahwa istighfar merupakan sebuah anugerah yang begitu besar. Kita kesulitan rezeki, kita kesulitan beribadah kepada Allah, maka kembalilah dengan beristighfar kepada Allah. Mungkin salah satunya kondisi yang hari ini Allah berikan dengan musibah corona ini, mungkin salah satunya banyak manusia-manusia yang jauh dari istighfar kepada Allah. Maaf, Ibu dan Bapak, sahabat kajian Asabik, Allah berikan usia sampai kita hari ini di bulan Sa'ban tanggal 28. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesolehan kita, tapi yakini bahwa Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sampai detik ini. Karena kasih sayang Allah, banyak dosa yang belum kita istighfaran. Subhanallah, di dalam Quran surat At-Taubah, bagi orang yang beriman kepada Allah yang akan diberikan kabar gembira. Salah satunya adalah At-Taibuna. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Kalau kata santri, kenapa kata at-taib? Itu adalah isim fa'il. Artinya bahwa seorang yang beriman itu, seorang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang menjadikan sifat di dalam dirinya bahwa taubat itu merupakan pekerjaan. Tidak ada satu aktivitas tanpa disertai dengan terus bertaubat kepada Allah. Kenapa? Bahwa Allah di sini dalam Quran surat At-Taubah memakai kata isim fa'il. Karena Rasul begitu jelas dalam sebuah hadis, kulubni azama khotoun. Setiap anak cucu Adam, setiap anak cucu Adam tanpa terkecuali, ya, mau kiai besar sebesar apapun, mau pesantren sebesar apapun, kulubni Adam. Setiap anak cucu Adam tanpa terkecuali, kulubni Adam khoton, setiap anak cucu Adam pasti mengalami sebuah kesalahan, pasti. Kecuali Nabi dan Rasul, itu adalah dijaga oleh Allah. Tapi yang namanya anak cucu Adam, walaupun mereka punya predikat seorang ulama besar, kiai, pesantren, bacaan Al-Qurannya begitu banyak, talaran hadisnya begitu banyak, pasti setiap anak cucu Adam adalah orang yang pernah mengalami sebuah kesalahan.
Bahkan mungkin ada orang yang memproklamirkan dirinya bahwa aku adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Mereka adalah orang yang sombong. Dan Allah cinta itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa. Tapi walladina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Yaitu orang-orang yang pernah berbuat dolim, orang-orang yang berbuat fahisah, tapi mereka sadar kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah. Bahkan di dalam ayatnya yang sering kita dengar, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Artinya, sahabat kajian As-Sabiq, bahwa di Ramadan adalah Allah ingin mencoba membakar semua dosa-dosa anak Adam. Maka ada sebuah hadis, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirullahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, maka Allah memberikan sebuah jaminan. Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka di dalam Quran surat Ad-Dariyat, tarbiyah di bulan Ramadan adalah wabil asharihum yastaghfirun. Yang terakhir, apa tarbiyah di bulan Ramadan? Di antaranya wapi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Wapi amwalihim, dan di setiap harta mereka ada hak bagi orang-orang yang meminta ataupun orang yang tidak meminta. Kata lain adalah Ramadan mentarbiyah kita menjadi orang yang dermawan. Asahi Habibullah walau kana zahilan. Orang yang dermawan, orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak berimpak, adalah mereka kekasihnya Allah. Walau kana zahilan, walaupun mereka tidak termasuk orang-orang yang pintar dalam beragama, tidak pintar dalam membaca Quran dan hadis, tapi mereka begitu banyaknya. Maka kenapa di bulan Ramadan Allah mewajibkan bagi setiap orang yang mampu memiliki harta adalah dengan zakat fitrah. Zakat fitrah bukan kewajiban bagi orang yang kaya. Tapi hadis Rasul pernah menerapkan, jikalau seseorang di dalam Idul Fitri besoknya dirinya punya untuk makan dan minum, maka diwajibkan kepada mereka adalah mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan mengukur sebuah keimanan, mengukur kualitas keimanan kita, bukan diukur dari tahajudnya, bukan diukur dari zikirnya kepada Allah, bukan diukur bukan karena dakwahnya, tapi mengukur kualitas keimanan seseorang. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya dari sebuah pengorbanan harta. Jikalau harta kita, apa yang kita cintai, kita mampu mengorbankannya, itulah salah satu kualitas keyakinan kita. Ramadan, jadikanlah menjadi seorang yang begitu dermawan. Kami punya slogan, indahnya Ramadan, berbagi di waktu sulit. Walaupun dalam kondisi sulit seperti ini, kita jangan lupa untuk berbagi. Kenapa? Sebab orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak berimpak, orang yang banyak mengeluarkan harta dengan di jalan Allah, maka Allah akan memberikan sebuah jaminan. Itulah yang termasuk kategori ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin sahabat kajian As-Sabiq yang Allah muliakan. Mudah-mudahan dengan tadi apa yang saya bahas tadi dalam Quran surat Ad-Dariyat, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah menjadi orang-orang yang cakap dan cukup dalam menjemput ridho Allah dunia dan akhirat, dan kita termasuk orang-orang yang Allah senantiasa istiqomahkan di dalam beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan di tahun ini, yaitu di bulan April ya. Di bulan April bertepatan di tanggal 24 April 2020 atau bertepatan dengan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah sampaikan sesuai dengan doa yang sering para ustadz. Allahumma balik lana fi Ramadana. Allahumma balikna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan wa hasil maqasidana, dan hasilkanlah apa yang menjadikan makosid kita semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
Nama saya adalah Denny Rohaindi Abdurrahman, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Yatim Duafa Al Furqon Ciganitri Bandung, yang salah satunya adalah kakak dari Dr. Lina Herlina ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan ada hikmahnya khususnya bagi saya sendiri dan mudah-mudahan bagi seluruh sahabat kajian Asabik. Itu nama saya, dan mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap beristiqomah, tetap berjihad, berkarya menjadi orang yang terbaik dunia dan akhirat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Ihdinas siratal mustaqim wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.